Baiklah, kami dari kelompok doa yang terdiri dari Dede Juniani, Delima Sumawati, Muhammad Firdan Salo, dan Sabrina Anastasia yang akan membahas tentang materi sistem variabel komposisi kesetimbangan kimia. Selanjutnya, yang pertama adalah tentang energi bebas Gibbs. Sistem terdiri dari murni zat atau jika dari campuran. Komposisi campuran itu adalah tidak berubah dan perubahan keadaan. Sebagai reaksi kimia berlangsung, komposisi, sistem, dan sifat termodinamika berubah. Karena itu, kita harus memperkenalkan ketergantungan pada komposisi dalam persamaan termodinamika. Kami melakukan ini dulu hanya untuk energi Gibbs, karena ini adalah yang paling langsung berguna. Untuk zat murni atau campuran dengan komposisi tetap persamaan dasar fundamental untuk energi Gibbs adalah Dg sama dengan STP tambah PdP. Jika jumlah mol N1, N2 dari substan yang berbeda, maka G sama dengan G TPN1, N2. Maka diferensi totalnya adalah yang dapat pada layar. Selanjutnya, jika dn1 sama dengan 0 dan dn2 sama 0, maka dg sama dengan dalam kurung dg per dt kali dt tambah dalam kurung dg per dp kali dp. Kemudian dibandingkan dengan persamaan dasar sehingga diketahui yang dapat pada layar. Selanjutnya, yang kedua adalah sifat mu, yaitu dg per dn sama dengan mu i. Mu i disebut sebagai semisal potensial kimia dari substrat I. Untuk setiap I dan campuran nilai mu adalah kenaikan energi Gibbs yang mengikuti penambahan jumlah mol substan yang kecil dalam campuran per mol substan yang ditambahkan. Misalkan mu I memiliki nilai berbeda, yaitu mu IA dan mu IB dalam dua daerah di sistem A dan B. Kemudian nilai T tetap dan seluruh jumlah mol konstan. Kita pindahkan DNI mol I dari daerah A ke daerah B. Kenaikan energi Gibbs dalam daerah tersebut dapat ditulis dalam persamaan pada layar. Mu IB lebih kecil dari mu IA, maka Dg negatif sehingga dapat dikatakan bahwa perpindahan materi menimbulkan energi Gibbs dalam sistem I berpindah secara spontan dari daerah yang mu I tinggi ke daerah yang mu I rendah. Perpindahan ini terjadi secara terus-menerus hingga sistem mencapai keseimbangan. Energi bebas Gibbs dari campuran. Hasil integrasi dari persamaan sebelumnya dengan T dan P konstan terlihat seperti gambar ini. Kita asumsikan batas kecil awal mendekati batas volume 0, maka Ni bintang sama dengan 0 dan G bintang sama dengan 0, sehingga G sama dengan sigma I, Ni, mu I. Jika sistem hanya memiliki satu substan, maka G sama dengan N mu atau mu sama dengan G per N. Potensial kimia dari gas ideal murni. Mu sama dengan mu 0 derajat kali T tambah RT ln P. Persamaan ini menunjukkan bahwa pada suhu tertentu, tekanan merupakan ukuran potensial kimia dari gas. Jika terdapat kesetimbangan dalam suatu wadah gas, maka material akan mengalir dari daerah bertekanan tinggi atau potensial kimia tinggi ke daerah bertekanan rendah atau potensial kimia rendah, hingga tekanan dalam wadah seimbang. Untuk gas non-ideal, fugasitas harus sama dalam wadah, karena fugasitas adalah fungsi dari suhu dan tekanan. Pada suhu tertentu, nilai fugasitas yang sama menyiratkan nilai tekanan yang sama. Selanjutnya, 11.5 potensial kimia dari gas ideal dalam campuran gas ideal. Berikut merupakan contoh gambar di mana daerah sebelah kiri yaitu terdapat gas murni H2, yang sebelah kanan itu merupakan gas H2 campuran, di mana campurannya berupa H2 dan N2. Keduanya di sini dipisahkan oleh membran palladium.
di mana mu H2 murni sama dengan mu H2 campuran. Sehingga didapatkanlah rumus mu I sama dengan mu I0 kali T tambah RT ln PI. Dengan persamaan PI sama dengan XI kali P, didapatlah bahwa mu I sama dengan mu I0 kali T ditambah RT ln P ditambah RT ln X. Slide selanjutnya. Berdasarkan rumus tadi, XI di sini merupakan fraksi mol dan logaritmanya negatif. Sehingga persamaan di sini menunjukkan bahwa potensial kimia dari gas dalam campuran selalu lebih kecil dibandingkan potensial kimia dari gas murni dalam total tekanan sama. Misalkan kita mendefinisikan bahwa campuran ideal atau larutan ideal dalam keadaan apapun, baik pada cair maupun gas, campuran di mana potensial kimianya setiap spesies dituliskan sebagai mu I sama dengan mu I0 dalam keadaan T dan P ditambah RT ln XI. Dalam persamaan ini, mu I 0-nya diinterpretasikan sebagai potensial kimia dari spesies murni I dalam keadaan agregasi yang sama dengan campuran, yaitu dalam campuran cair berupa potensial kimia atau molar energi Gibbs dari campuran cair murni pada suhu T, tekanan P, dan XI adalah fraksi mol I dalam campuran cair. Selanjutnya. (11.6) Energi Gibbs dan entropi pencampuran. Di sini terdapat gambar yang di kiri merupakan energi Gibbs murni dan sebelahnya merupakan energi entropi pencampuran, dituliskan sebagai G1, G2, dan 3 yang terlihat pada slide, di mana G inisial atau G awalnya dirumuskan sebagai sigma Ni kali mu I0, G final atau G akhirnya dirumuskan sebagai sigma I Ni kali mu I. Energi Gibbs campuran atau delta G mix dirumuskan sebagai G final min G inisial, sehingga delta G mix dapat dituliskan sebagai sigma Ni kali buka kurung mu I dikurang mu I0. Sehingga menggunakan nilai mu I kurang mu I0 oleh delta G mix sama dengan RT dikali sigma Ni ln XI. Selanjutnya. Berdasarkan rumus tadi dapat dimasukkan dalam bentuk substitusi Ni sama dengan Xi kali N, di mana N-nya adalah jumlah mol dalam campuran. Didapatlah delta G mix sama dengan nRT dikali X1 ln X1, X2 ln X2, X tambah X3 ln X3. Dari turunannya dapat dilihat membentuk campuran ideal dari sejumlah spesies energi Gibbs yang dituliskan dengan rumus delta G mix sama dengan nRT sigma Xi ln Xi. Kalau memiliki dua substan, di mana X1 sama dengan X dan X2 sama dengan 1 min X, ditulislah persamaannya sebagai delta G mix nRT dikali X ln X ditambah 1 min X ln 1 min X. Plot dari fungsi tersebut digambarkan sebagai grafik yang terdapat pada slide sebelah kiri. Selanjutnya, diferensiasi dari delta G mix seperti yang telah ditulis sebelumnya, di mana G final dikurang G inisial yang berhubungan dengan suhu, di sini menghasilkan delta S mix secara langsung yang dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut yang terdapat pada slide. Jadi mana delta minus delta S mix sama dengan D delta G mix per dt. Kedua ruasnya diturunkan terhadap persamaan delta G sehingga didapatlah delta S mix sama dengan min NR sigma X1 ln X1. Selanjutnya, bentuk fungsi dari pencampuran entropi itu selalu sama untuk energi Gibbs campuran, kecuali tidak muncul
sebagai faktor dan ada tanda minus muncul dalam persamaan untuk entropi pencampuran. Tanda minus di sini berarti bahwa pencampuran entropinya selalu positif, sedangkan energi Gibbsnya selalu negatif. Berikut merupakan grafik plot dari rumus delta S mix yang tertera pada slide. Pencampuran entropi memiliki nilai maksimum ketika X sama dengan setengah atau 1/2, sehingga delta X mix per N-nya dapat dihitung mendapatkan hasil air sebesar 5,76 Joule per Kelvin kali mol. Selanjutnya, panas pencampuran dapat dihitung delta G mix sama dengan delta H mix minus T delta S mix. Menggunakan energi Gibbs dan pencampuran entropi menghasilkan persamaan yang tertera pada slide, sehingga menjadi delta H mix-nya sama dengan 0 dan minus delta G mix sama dengan T kali delta S mix. Selanjutnya, volume pencampuran yang dihasilkan dari diferensial pencampuran energi Gibbs itu berhubungan di mana delta V mix sama dengan dou delta G mix per dou P. Pencampuran energi Gibbs tidak tergantung pada tekanan, sehingga derivatnya 0 atau delta V mix sama dengan 0. Pencampuran yang idealnya terbentuk tanpa adanya perubahan volume. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang kami dapat. Nah, untuk contoh soal ini, soalnya merupakan, misalkan terdapat 2 gas murni pada 25 derajat Celcius dalam dari campuran 10 mol A dan 10 mol B itu kita menggunakan baik, saya ulangi karena terdapat 2 komponen, yaitu komponen A dan B, maka X di sini kan rumusnya menjadi 1 ln X1 dan X2 ln X2. Di sini langsung kita masukkan saja nilai dari masing-masing dan didapatlah hasil sama dengan min 34,4 kilojoule. Untuk soal yang kedua itu sama seperti soal yang pertama, hanya berbeda pada jumlah mol B, sehingga didapatlah hasil sebesar min 47,3 kilojoule. Selanjutnya, untuk soal C, hitunglah perubahan energi Gibbs jika 10 mol B ditambahkan ke dalam campuran 10 mol A dan 10 mol B, di mana untuk campuran 10 mol A dan 10 mol B ini sudah kita dapatkan hasilnya tadi pada jawaban yang A, yaitu min 34,4 kilojoule yang merupakan delta G inisial. Dan untuk delta G murni atau pure itu nilainya sama dengan 0 karena setimbang. Dan untuk delta G campuran itu didapat pada soal jawaban B, yaitu min 47,3 kilojoule. Nah, di sini untuk mencari perubahan energi Gibbs
itu sama dengan delta G sama dengan delta G final dikurang delta G inisial plus delta G pure atau murni. Dan didapatlah hasil berupa min 12,9 kilojoule. Pesan dari kami terkait materi presentasi kami akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.